Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area Komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar.
meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu. Namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam korupsi dan perundang-undangan. Selain itu, paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan.
pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago, Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu, sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari Kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin. Di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu disampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Simpson, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Rakyat, suara ya untuk pemenangan. Ini suara nggak gede Pak nih. Terima kasih Pak Haji yang sudah tempat dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa bersama tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak, khususnya juga di Banten? Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar terkait teman-teman. Maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu di Nasdem itu 70% dengan Pak raihan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini untuk memenangkan Bapak pada lawan. Sudah ada perhitungan suara ini Pak dari pihak Bapak tadi. Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan saya sampaikan kesetaraan di dalam mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan pasca pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi ya. Apakah akan dicarakan wilayah tertinggi Pak, wilayah tertinggi di Banten atau Kota Tangerang Pak, optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak, di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara.
Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu, para pendiri Republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan Republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan Republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area Komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan.
Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam, korupsi, dan perundang-undangan. Selain itu, paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu, sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin.
Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin. Di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu sampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Sensander, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Ya, suara ya untuk pemenangan. Ini suara nggak gede Pak nih. Terima kasih Pak Haji yang sudah dan dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa bersama tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak, khususnya juga di Banten? Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar terkait maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu di Nasdem itu 70% dengan Pak raihan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini memenangkan Bapak pada lawan. Sudah ada perhitungan suara resmi Pak dari pihak Bapak. Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan saya sampaikan kesetaraan di dalam mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan masa pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi ya. Apakah akan dibicarakan wilayah tertinggi Pak, wilayah tertinggi di Banten atau Kota Tangerang Pak, optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak, di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut,
Perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri Republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan Republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan Republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara.
Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam korupsi dan perundang-undangan. Selain itu, paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu, sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi,
kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin. Di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pemulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu sampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga menilai Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Simpson, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Ya, suara ya untuk pemenangan. Ini suara nggak gede Pak nih. Terima kasih Pak Haji yang sudah mudah-mudahan dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa bersama tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak? Khususnya juga di Banten. Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar relawan, maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu dinasti itu 70% dengan Pak raihan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini untuk memenangkan Bapak pada lawan. Sudah ada perhitungan suara ini Pak dari pihak Bapak. Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan bisa saya sampaikan kesetaraan di dalam mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan pasca pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi ya. Apakah akan bicarakan wilayah tertinggi Pak, wilayah tertinggi di Banten atau Kota Tangerang Pak? Optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak, di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan.
Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area Komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua.
Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam, korupsi, dan perundang-undangan. Selain itu, paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu, sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem, hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing, hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin. Di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu
di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%, di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu disampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat, yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri, dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga menilai, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Sensandro, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Ya, suara ya untuk pemenangan. Ini suara nggak bener Pak nih. Terima kasih Pak Adioyo yang sudah menyiapkan dan dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa tempat bersama, tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak, khususnya juga di Banten? Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar terkait teman-teman, maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu di Nasmi itu 70% dengan Pak Ryan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini untuk memenangkan Bapak pada lawan. Sudah ada perhitungan suara resmi Pak dari pihak Bapak? Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan bisa saya sampaikan kesetaraan mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan masa pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi. Apakah akan dicarakan wilayah tertinggi Pak, wilayah tertinggi di Banten atau Kota Tangerang Pak? Optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak, di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara.
Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area Komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam korupsi dan perundang-undangan. Selain itu, Paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin. Di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara
bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu disampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri, dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga menilai, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Simpson, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Ya, untuk pemenangan. Panis suara nggak boleh panis. Terima kasih Pak Haji yang sudah menyiapkan mudah-mudahan dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa bersama tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak? Khususnya juga di Banten. Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar tetap begitu maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu dinasti itu 70% dengan Pak Ryan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini untuk memenangkan Bapak pada lawan. Sudah ada perhitungan suara resmi Pak dari pihak Bapak? Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan bisa saya sampaikan kesetaraan di dalam mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan pasca pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi yang setara. Apakah akan dicarakan wilayah tertinggi Pak, wilayah tertinggi di Banten atau Kota Tangerang Pak? Optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak, di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri Republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan Republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan Republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam, korupsi, dan perundang-undangan. Selain itu, Paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu, sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin. Di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara
bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu disampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri, dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga menilai, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Sensandro, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Ya, suara ya untuk pemenangan. Ini suara nggak gede Pak nih. Terima kasih Pak Haji yang sudah menyiapkan dan dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa tempat bersama, tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak, khususnya juga di Banten? Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar terkait maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu di Nasmi itu 70% dengan Pak Ryan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini untuk memenangkan Bapak pada lawan. Sudah ada perhitungan suara resmi Pak dari pihak Bapak? Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan saya sampaikan kesetaraan mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan pasca pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi ya. Apakah akan bicarakan wilayah tertinggi Pak, wilayah tertinggi di Banten atau Kota Tangerang Pak? Optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak, di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri Republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan Republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan Republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat
mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam korupsi dan perundang-undangan. Selain itu, Paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu, sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin. Di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu sampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan
sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri, dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Pospora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Simpson, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Untuk pemenangan. Panis suara nggak bener panis. Terima kasih Pak Haji yang sudah dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa bersama tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak? Khususnya juga di Banten. Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar tetap relawan, maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu di Nasdem itu 70% dengan Pak Ryan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini untuk memenangkan Bapak pada lawan. Solid. Sudah ada perhitungan suara resmi Pak dari pihak Bapak? Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan bisa saya sampaikan kesetaraan di dalam mulai dari kebijakan, fasilitas, sampai dengan pasca pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi ya. Apakah akan bicarakan wilayah tertinggi Pak? Wilayah tertinggi di Banten atau Kota Tangerang Pak? Optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak? Di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis.
Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam korupsi dan perundang-undangan.
Selain itu, Paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu, sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin. Di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu disampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah,
baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri, dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga menilai, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Simpson, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Ya, suara ya untuk pemenangan. Ini suara nggak gede Pak nih. Terima kasih Pak Joyo yang sudah menyiapkan dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa bersama tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak, khususnya juga di Banten? Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar teman-teman, maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu di Nasmi itu 70% dengan Pak Ryan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini untuk memenangkan Bapak pada lawan. Sudah ada perhitungan suara resmi Pak dari pihak Bapak? Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan saya sampaikan kesetaraan mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan masa pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi. Apakah akan dicarakan wilayah tertinggi Pak, wilayah tertinggi di Banten atau Kota Tangerang Pak? Optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak, di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan.
Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam korupsi dan perundang-undangan. Selain itu, paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika
memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu, sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin. Di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu disampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri, dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat
memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Simpson, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Rakyat, suara ya, untuk pemenangan. Panis suara nggak gede panis. Terima kasih Pak Jokowi yang sudah menyiapkan mudah-mudahan dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa bersama tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak? Khususnya juga di Banten. Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu dinasti itu 70% dengan Pak Ryan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini memenangkan Bapak pada lawan. Sudah ada perhitungan suara resmi Pak dari pihak Bapak. Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan bisa saya sampaikan kesetaraan di dalam mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan pasca pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi ya. Wilayah tertinggi Pak, wilayah tertinggi di Banten atau kota Tangerang Pak, optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak, di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu, para pendiri Republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan Republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan Republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu,
Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam korupsi dan perundang-undangan. Selain itu, paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata.
Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin. Di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu sampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Ya, suara ya untuk pemenangan. Ini suara nggak bener Pak nih. Terima kasih Pak Haji yang sudah menyiapkan dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa tempat bersama, tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak, khususnya juga di Banten? Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar teman-teman, maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu dinasti itu 70% dengan Pak raihan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini untuk memenangkan Bapak pada lawan. Sudah ada perhitungan suara resmi Pak dari pihak Bapak? Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan saya sampaikan kesetaraan dalam mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan pasca pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi. Apakah akan dicarakan wilayah tertinggi Pak, wilayah tertinggi di Banten atau kota Tangerang Pak? Optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak, di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri Republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan Republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan Republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini?
Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam korupsi dan perundang-undangan. Selain itu, paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies,
kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu, sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin. Di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu disampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri, dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang, Pak. Kasih ruang.
Pak, dikasih doang, Pak. Rakyat, suara ya, untuk pemenangan. Ini suara nggak gede, Pak. Terima kasih Pak Haji yang sudah mudah-mudahan dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa bersama tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang, Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini, Pak? Khususnya juga di Banten. Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar relawan, maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu di Nasdem itu 70% dengan Pak Ryan perolehan suara, Pak. Harapan dalam kegiatan ini untuk memenangkan Bapak pada lawan. Sudah ada perhitungan suara ini Pak dari pihak Bapak. Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri, Pak? Dan bisa saya sampaikan kesetaraan di dalam mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan pasca pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi ya. Apakah akan bicarakan wilayah tertinggi Pak, wilayah tertinggi di Banten atau kota Tangerang Pak? Optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak, di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu, para pendiri Republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan Republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan Republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga,
tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area Komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam korupsi dan perundang-undangan. Selain itu, paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari karakter Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin, di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu sampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri, dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Ya, suara ya untuk pemenangan. Pani suara nggak bener Pani. Terima kasih Pak Haji yang dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat
partai bisa bersama tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak, khususnya juga di Banten? Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu di Nasdem itu 70% dengan Pak Ryan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini untuk memenangkan Bapak pada lawan. Sudah ada perhitungan suara resmi Pak dari pihak Bapak? Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan saya sampaikan kesetaraan dalam mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan pasca pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi. Apakah akan dicarakan wilayah tertinggi Pak, wilayah tertinggi di Banten atau kota Tangerang Pak, optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak, di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri Republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan Republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan Republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak?
Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam korupsi dan perundang-undangan. Selain itu, paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Partai
Maksud kami, Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu, sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin, di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu disampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri, dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Untuk pemenangan. Ini suara nggak gede Pak nih. Terima kasih Pak yang sudah sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa bersama tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak, khususnya juga di Banten? Menjangkau semua
perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar tetap begitu ya. Maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu di Nasdem itu 70% dengan Pak Ryan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini untuk memenangkan Bapak pada lawan. Sudah ada perhitungan suara resmi Pak dari pihak Bapak. Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan saya sampaikan kesetaraan di dalam mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan pasca pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi ya. Apakah akan dicarakan wilayah tertinggi Pak, wilayah tertinggi di Banten atau Kota Tangerang Pak? Optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak, di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu, para pendiri Republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan Republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan Republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua.
Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area Komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam, korupsi, dan perundang-undangan. Selain itu, paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan warta kotalive.com pada Rabu 25 Oktober 2023, Bakorsi diresmikan Anies Baswedan sekira pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Barat. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi berwarna biru terhadap 4 orang anggota Bakorsi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Justina, bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan ataupun meresmikan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin itu dilakukan di kawasan perumahan Villa Dago Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pengukuhan dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu sekira pukul 16.30 yang diresmikan langsung oleh Anies Baswedan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memakaikan rompi kepada 4 ataupun 5 anggota Bakorsi berwarna biru dengan bertulisan Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Pengesahan relawan Anies Muhaimin tersebut dihadiri oleh ribuan massa yang merupakan perwakilan kader dari partai pengusungnya masing-masing. Mulai dari Kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem hingga Partai Umat. Mereka datang dengan membawa bendera kebesarannya masing-masing hingga poster ataupun spanduk terkait bahwa cawapres Anies dan Muhaimin bertuliskan dukungan untuk Amin. Anies mengatakan selain menjadi markas besar Bakorsi, kawasan perumahan Villa Dago juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya posko rakyat untuk pemenangan baca pres Amin. Di mana selain Bakorsi di Tangerang Selatan juga diresmikan Poskora atau Pos Komando Rakyat untuk di mana perkumpulan tentang relawan Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan kawasan Pamulang merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjangkau suara dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Pasalnya perolehan suara untuk kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang itu di pihak Anies dan juga Muhaimin Iskandar ditargetkan mampu meraup suara hingga 60%. Di mana Anies sendiri meminta kepada setiap warga Tangerang Selatan yang mendukungnya untuk mengumpulkan minimal 40 suara bagi dirinya dan juga Muhaimin Iskandar. Hal itu sampaikan Anies dapat dilakukan oleh pendukungnya melalui lingkungan terdekat yang ini tempat tinggalnya masing-masing. Anies pun menyebut setiap pendukungnya dapat mengajak ataupun memberikan kesan ataupun mengajak dukungan terhadap Anies dan juga Muhaimin Iskandar di lingkungan tempat tinggalnya di 10 depan sebanyak 40 suara, yakni berasal dari 10 suara di depan rumah, warga depan rumah, baru 10 lainnya di sebelah kanan, 10 suara lainnya di sebelah kiri dan juga 10 lainnya di sebelah belakang tempat tinggalnya masing-masing. Selain menjadi markas Bakorsi, Anies juga mengharapkan agar Bakorsi dan juga Poskora dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk dapat memastikan perolehan suara yang telah ditargetkan sebanyak 60% tercapai pada Pilpres 2024 pada datang. Demikian laporan sampaikan Justina. Baik, rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Basis markas. Kasih ruang Pak, dikasih ruang Pak. Ya, untuk pemenangan. Ini suara nggak bener Pak. Terima kasih Pak Haji yang sudah menyiapkan dan dengan adanya sebuah tempat yang sangat representatif ini, maka para relawan, para pegiat partai bisa bersama tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini Pak, khususnya juga di Banten? Menjangkau semua, perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan biar banyak biar terkait temennya.
maka harapannya makin besar. Pak, kemarin waktu di Nasdem itu 70% dengan Pak Ryan perolehan suara Pak. Harapan dalam kegiatan ini untuk memenangkan Bapak pada lawan. Solid. Sudah ada perhitungan suara resmi Pak dari pihak Bapak? Bagaimana Pak untuk kedepannya itu sendiri Pak? Dan bisa saya sampaikan kesetaraan di dalam mulai dari kebijakan, fasilitas sampai dengan pasca pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi. Apakah akan dicarakan wilayah tertinggi Pak? Wilayah tertinggi di Banten atau kota Tangerang Pak? Optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak? Di Tangerang atau di Banten? Semuanya mudah-mudahan di semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri Republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan Republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan Republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia.
Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam, korupsi, dan perundang-undangan. Selain itu, paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden Baca Pres Republik Indonesia Anies Baswedan mengukuhkan Badan Koordinasi Saksi Bakorsi Tangerang Selatan. Pengukuhan relawan Anies Muhaimin tersebut